Nanti bisa dicek ya kalau di rumah ya kembali ke kodratnya, memakai daster, memasak, menyapu, mengepel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Sevima, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan juga dilindungi oleh Allah SWT. Senang sekali saya Cika bisa hadir kembali di podcast Sevima, sebuah obrolan santai membahas tentang dunia perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kali ini di edisi kedua podcast Sevima, kita kedatangan narasumber yang profilnya sangat inspirasional sekali. Beliau adalah salah satu dari sekian sedikit wanita yang berhasil menduduki posisi top level di perguruan tinggi di Indonesia. Dedikasinya di dunia pendidikan maupun penelitian baik level nasional maupun internasional sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan beliau juga berhasil membawa kampusnya itu menjadi salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan sambut narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Nur Fajrih Asyik, SE/MSI, AK/CA. Beliau merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Setiasia, Surabaya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, baik, ya? sehat. Segar sekali ya Bu ya di siang hari yang panas ini ya Ibu. Harus ceria. Harus ceria ya. Oke, Ibu Nur Fajrih, Dr. Nur Fajrih Asyik, SE/MSI, AK/CA ya Bu ya. Wow, panjang sekali Bu, titelnya banyak. Ibu adalah ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Setiasia, salah satu kampus kebanggaan di Surabaya untuk ilmu ekonomi. Dan bagaimana nih Bu selama pandemi? Kita tahu ya sudah hampir setahun ya negara kita dihantam pandemi, dan bagaimana Ibu sebagai leader di Setiasia mengatasi hal ini? Bagaimana aktivitas belajar mengajar di sana? Iya, terima kasih Mbak Cika. Terkait dengan pandemi COVID-19 tentunya dihadapi oleh semua orang, tidak hanya di Indonesia tapi dunia gitu ya, dan semua terdampak, baik aspek ekonomi, kesehatan, dan tidak terkecuali juga pendidikan. Ya. Sehingga bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini, hikmah harus kita ambil. Ujian Allah itu adalah untuk melatih kesabaran kita dan bagaimana kita bisa menyikapi setiap ujian yang diberikan Allah itu. Ya. Terkait dengan pendidikan, khususnya di kampus kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, tentunya kami juga harus melakukan transformasi, melakukan perubahan terkait dengan proses pembelajaran, sehingga kami menyusun sebuah strategi baru gitu ya dalam proses pembelajaran yang semula offline mau tidak mau kami harus memperhatikan prioritas utama kesehatan dan keselamatan anak didik kita dan dosen tenaga kependidikan. Dalam proses pembelajaran kita sejak Maret tahun 2020 mengubah strategi pembelajaran menggunakan daring. Ya. Dan alhamdulillah inovasi-inovasi dengan adanya pandemi itu semakin muncul gitu ya. Dengan kami terus mengembangkan sebuah pembelajaran berbasis e-learning, kemudian mengembangkan juga sistem informasi, memfasilitasi untuk komunikasi mahasiswa dengan dosen, yaitu dengan Sinfos, dan penggunaan fasilitas atau aplikasi menggunakan entah itu Zoom, Google Meet, yang bagaimana proses pembelajaran tatap muka dengan mahasiswa itu tetap terjalin dengan baik dan lancar. Oke, dan sejauh ini lancar Bu prosesnya? Alhamdulillah lancar. Mungkin di awal-awal menemukan kendala ya Bu ya, tapi lama-lama ya, proses untuk mahasiswa menggunakan fasilitas baru, bagi dosen pun juga demikian, butuh adaptasi. Tapi dengan semangat luar biasa bahwa proses pembelajaran tetap harus berjalan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Oke, nah Ibu, ini kan Ibu kalau saya baca di CV-nya itu Ibu memiliki pencapaian membanggakan sekali di dunia pendidikan ya. Ibu termasuk wanita, tapi prestasinya juga banyak, tidak kalah dengan pria gitu ya. Dan Ibu juga meraih predikat cum laude pada jenjang S1, S2 dan S3. Lalu Ibu kan juga menjadi
lulusan terbaik pendidikan profesi akuntansi PPAK dan dosen berprestasi tingkat Kopertis Jawa Timur. Wow, banyak sekali ya Bu ya prestasinya. Nah, bagaimana sih Ibu upayanya itu mencapai itu semua? Tentunya yang pertama adalah nawaitu, gitu ya. Sebagai seorang makhluk ya yang memang dititipkan oleh Gusti Allah untuk bisa mengelola bumi ini dengan baik, maka kita harus punya ilmu. Maka nawaitu yang pertama yang saya tanamkan adalah saya harus mengejar ilmu itu setinggi-tingginya. Ya, dengan niat itu maka akan terefleksi dalam keseharian bagaimana kita harus memiliki sebuah planning. Ya, kalau nawaitunya bagus maka yang kedua adalah planning. Pastinya dalam planning itu kita punya target. Ya, target harus kita tetapkan. Kalau tidak, kita tidak punya sebuah schedule yang jelas. Dari target yang kita tetapkan, maka seyogyanya kita memiliki sebuah program dalam hidup. Apa yang ingin dicapai dalam tahun-tahun ke depan, gitu ya. Tentunya target itu harus terkuantifikasi. Saya harus bisa lulus tahun berapa, saya harus bisa mencapai prestasi yang sekian, gitu ya. Itu sudah harus kita tetapkan. Sehingga dari target yang kita miliki, setiap periode kita evaluasi bagaimana tingkat ketercapaian dari target yang sudah kita tetapkan. Kalau seandainya sudah tercapai, kita terus tingkatkan. Tapi kalau belum, kita evaluasi apa yang kurang untuk selalu kita benahi dan kita inovasi sendiri. Kemudian yang berikutnya setelah planning adalah kita harus berusaha meningkatkan effort atau semangat, gitu ya, bahwa Allah itu sudah menyatakan bahwa akan mengubah nasib seseorang kalau kita mau berusaha. Maka try atau usaha itu harus menjadi benteng utama kita, bagaimana kita selalu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tentunya kegagalan itu biasa, tapi dari kegagalan itu kita akan berusaha untuk mencari sebuah strategi-strategi baru dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan setelah kita berusaha untuk mencapainya, yang berikutnya adalah berdoa. Ya, yang terakhir itu adalah meskipun hanya sekian persen, tapi kalau Allah, gitu ya, tinggal membalik tangan, maka apapun upaya yang kita lakukan tidak akan tercapai. Maka dengan doa, terutama doa orang tua, dan kalau pada saat saya sudah S3 itu sudah punya suami, doa suami itu adalah yang utama. Maka berkah yang saya peroleh dari orang tua dan suami, itulah yang mendorong saya untuk bisa mencapai kesuksesan yang saat ini saya peroleh. Oke, luar biasa sekali ya Ibu, seperti mendapatkan ini apa siraman motivasi juga nih dari Ibu. Iya, jadi memang seperti Ibu dari dulu sudah terbiasa untuk mempunyai visi ya Bu ya ke depannya. Iya. Ibu seorang yang cukup visioner, persisten juga. Kalau bicara soal wanita dan kepemimpinan nih, di Surabaya sendiri ini kan wali kotanya perempuan. Kemudian di tingkat provinsi gubernurnya sendiri juga perempuan. Nah, ini adalah suatu yang membanggakan sekali ketika salah satu kampus kebanggaan Surabaya yaitu Setiasia dipimpin juga oleh Ibu yang mana seorang perempuan. Nah, ini kalau saya melihat ini bahwa perempuan ini sekarang sudah semakin leluasa untuk menentukan level karirnya, termasuk sampai di tingkat paling atas ya Bu ya, tingkat paling atas atau top level di sebuah instansi atau mungkin di perguruan tinggi. Nah, kalau Ibu sendiri melihat hal ini seperti apa? Iya, berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, khususnya di pasal 27, kita kan sudah jelas tahu bahwa setiap warga negara itu punya kedudukan yang sama, gitu ya. Dan di pasal 28 juga dinyatakan semua warga negara itu punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sebuah warga negara yang berhasil, gitu ya. Ini artinya bahwa tidak memandang gender, baik itu laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk duduk bersama-sama, gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin
yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Maka modal utamanya adalah kita harus punya ilmu, kita harus punya kualifikasi, kita harus punya kompetensi. Ya. Sehingga menjadi hal yang biasa gitu ya, artinya laki-laki dan perempuan itu untuk bisa menduduki sebuah jabatan tertentu, asalkan kita tadi bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Oke. Nah, selama Ibu menjadi pemimpin di Setiasia, bagaimana Ibu mematahkan stigma ketimpangan gender di luar sana? Karena kan pasti masih banyak ya Bu orang-orang masyarakat di luar sana yang menilai bahwa pemimpin itu adalah pria gitu, bukan wanita. Nah, kalau menurut Ibu gimana tuh mematahkan stigma tersebut? Saya cuma berkeyakinan dalam agama Islam pun tidak melarang seorang wanita itu untuk menjadi pemimpin, gitu ya. Dengan perlu garis bawahi, seorang wanita bisa menjadi pemimpin dengan syarat, memang ada syarat di situ. Harus tetap mengetahui atau memahami kodratnya sebagai seorang wanita. Itu yang tidak boleh kita lupakan, gitu ya. Artinya sebagai seorang perempuan, apalagi sudah punya keluarga gitu ya, yang pertama yang harus kita tekankan adalah bahwa kodrat wanita menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu tidak boleh dilupakan. Sehingga sudah ada keseimbangan, balance gitu ya. Pada saat kita masuk pada sebuah karir, maka tanggung jawab utamanya memang bagaimana bisa mempertanggungjawabkan karir yang kita jalani. Tapi pada saat tertentu kita harus memposisikan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Sehingga yang pertama tadi harus bisa memposisikan ya di momen mana kita berpijak ya, pada saat di institusi tempat kita bekerja maka kita menjadi seorang pemimpin, tapi pada saat di keluarga menjadi seorang ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada restu atau izin dari suami, gitu ya. Jadi kalau suami mengizinkan, maka saya percaya ridhonya suami itu ridhonya Allah. Maka dengan prestasi yang saya capai saat ini adalah karena memang adanya ridho yang tentunya membuat saya itu tenang bekerja, tenang untuk memikirkan pengembangan gitu ya, sehingga prestasi-prestasi insya Allah akan diberikan Allah gitu ya, karena kita juga menjalani setiap ikhtiar yang kita lakukan itu dengan niat yang baik dan doa yang baik dari keluarga. Dan Ibu bisa mencapai posisi yang seperti sekarang tentunya atas dukungan suami ya Bu ya? Pasti, dan setiap berangkat pun ya saya wajib harus cium tangan gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk ridho dan yang membuat tenang untuk melangkah ke kampus. Dan tentunya saya juga harus berniat di dalam hati, saya harus bisa menjaga amanah yang diberikan oleh keluarga pada saya untuk bisa menjaga diri saya sendiri dan juga bisa memberikan sesuatu prestasi karena dukungan luar biasa dari keluarga. Nah, kalau saya boleh nanya nih Bu, bagaimana sih seorang leader seperti Ibu nih yang udah pencapaiannya udah cukup banyak, terus kemudian di kampus juga sudah membawa kampusnya tuh udah mencapai prestasi yang bagus dan menjadi salah satu kampus kebanggaan di Indonesia juga ya Bu ya. Dan Ibu memimpin banyak orang. Nah, Ibu bagaimana nih Bu perannya di rumah? Apa Ibu masih ada waktu nih untuk mengurus anak-anak, lalu melakukan aktivitas rumah tangga seperti memasak atau mungkin bertanam gitu Bu? Gimana tuh? Nanti bisa dicek ya, kalau di rumah ya kembali ke kodratnya, memakai daster, memasak, menyapu, mengepel gitu ya. Langsung menanggalkan semua ini ya Bu ya. Iya, itu sudah jabatan. Sudah beda lagi, tidak berpikiran rapi seperti ini gitu ya. Artinya saya masih ingat dulu ya kalau waktu S1 dengan S2 pada saat saya memperoleh predikat cum laude, saya kan belum berkeluarga, sehingga hadiah utama yang
prestasi yang saya peroleh piala saat itu adalah buat orang tua. Pada saat S3 gitu ya, itu saya ingat pada saat ujian terbuka, promotor saya itu pada saat mengumumkan Nur Fajri Asik memperoleh cum laude gitu ya, tapi ada lanjutannya, akan kami berikan summa cum laude kepada suami dan orang tua. Wah, itu biasa. Ya, artinya tanpa dukungan dari keluarga saya itu nggak bisa apa-apa gitu ya. Artinya summa cum laude itu dipersembahkan oleh promotor saya itu buat suami dan keluarga saya. Artinya saya harus bisa membalas gitu ya. Sudah banyak waktu pada saat kuliah saya fokus sama studi gitu ya. Nah, saat ini yang harus saya lakukan adalah harus bisa membalas jasa-jasa dari suami dan orang tua, sehingga pada saat di rumah saya harus menanggalkan semua predikat, jabatan, gelar gitu ya. Saya harus kembali sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Ya. Itu yang harus saya penuhi. Hebat sekali sebagai janji saya. Ini prinsip yang hebat sekali ya, karena tidak semua perempuan mungkin sanggup menjalani itu ya. Kadang-kadang predikat-predikat di luarnya masih terbawa seperti itu ya Bu ya. Ya, perlu adanya tentunya harus ada terutama antara istri dengan suami gitu ya, komunikasi yang baik. Karena ada kalanya di momen tertentu porsi waktu itu harus banyak di institusi, karena adanya kebutuhan, adanya mendesak gitu ya, yang sekiranya porsi itu harus sekian persen itu beralih ke institusi. Seperti ini yang harus saya lakukan adalah menyampaikan dengan baik, meminta izin bahwa di momen tertentu saya harus banyak di kampus, dan tentunya mohon izin gitu ya, tolong doakan saya, moga-moga tugas saya ini segera selesai sehingga saya bisa segera pulang ke rumah. Alhamdulillah gitu ya, setiap tugas yang diberikan saya dengan doa itu bisa selesai dan niat untuk bisa segera pulang itu bisa terpenuhi. Kalau Ibu Nur ini gaya kepemimpinannya seperti apa sih Bu? Ya, kalau yang saya terapkan saat ini terutama di tim Stisia gitu ya, selalu kami sampaikan, ayo kita jalani kepemimpinan ini secara kolektif, kolegial, dan partisipatif. Itu yang selalu kami sampaikan. Artinya kolektif kolegial ini adalah merupakan tugas kita bersama. Pemimpin tidak akan berhasil tanpa dukungan ya dan effort luar biasa dari semua jajaran gitu ya. Sehingga kalau kolektif kolegial, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun program yang kita jalankan, kita laksanakan secara musyawarah mufakat. Itu kolektif kolegial. Yang kedua adalah partisipatif. Karena yang tahu di lapangan adalah tim. Ya. Kita tidak bisa menguasai semuanya. Sehingga masukan-masukan, program-program inovasi dari bawahan, dari teman-teman yang ada di semua jajaran unit kerja yang ada di kampus itu sangat kami butuhkan. Sehingga partisipasi untuk memberikan sebuah masukan dan inovasi program pengembangan-pengembangan yang akan kita lakukan, kita duduk bersama-sama, kemudian kita bahas dan kita tetapkan sebagai program kegiatan Stisia Surabaya. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, gaya kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki itu apa sih Bu? Kalau konon saya baca nih Bu di beberapa leadership book gitu ya, bahwa kalau perempuan itu cenderung partisipasif gitu ya. Kemudian lebih merangkul gitu daripada laki-laki. Nah, kalau menurut Ibu sendiri tuh bagaimana tuh? Iya. Wanita ini kan memang diciptakan perasa, jadi rasa itu menjadi dominan gitu ya. Sehingga dalam kepemimpinan itu lebih condong gaya kepemimpinan itu adalah merangkul, seperti seorang ibu mengajak diskusi bersama gitu ya. Sehingga yang kemudian yang saya terapkan adalah mengajak diskusi bersama,
dari hati ke hati, dan setiap permasalahan yang dihadapi oleh siapapun yang saya terapkan adalah kita bahas di ruangan ini secara terbuka dari hati ke hati, kemudian apapun permasalahan kita berusaha mencarikan solusi, dan di luar, setelah keluar dari ruangan ini selesai, tidak diperpanjang dan tidak menyebar sesuatu informasi kepada orang lain. Cukuplah, cukup kita saja gitu ya yang menyelesaikan dan tidak perlu orang lain tahu. Gitu ya. Itu rasa ya kalau pemimpin perempuan seperti itu gitu ya. Mungkin kalau bukan mendiskreditkan laki-laki gitu ya. Masing-masing mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. Kalau laki-laki mungkin lebih tegas gitu ya. Tegas itu artinya kalau pemimpin laki-laki itu ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan gitu ya. Ini ketegasan itu sudah terschedule dan sudah ada pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan, sehingga itu yang harus dilakukan, dan umumnya bersifat controlling. Setelah diinstruksikan, kemudian dilakukan pengontrolan apakah yang diinstruksikan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan atau sudah ditetapkan dalam program kegiatan gitu ya. Iya. Jadi memang masing-masing dikaruniai dengan karakter dan gaya kepemimpinan sendiri, Bu ya. Tapi intinya semuanya tujuannya pasti sama. Betul lah, untuk kemajuan semua institusi. Oke, baik. Ibu, kalau Ibu nih sebagai ketua Setiasia kayaknya nggak afdol ya, Bu ya, kalau nggak ngobrolin tentang bagaimana prestasi dan pencapaian yang sudah Ibu raih untuk Setiasia. Mata kuliah tertentu kami perlu melakukan metode dengan blended. Salah satunya adalah mata kuliah praktikum, khususnya di Diploma 3 apalagi S1 gitu ya.